Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pendidikan dan latihan. Ya. Jadi kita akan membahas tentang psikologi belajar 2. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang psikologi belajar 1. Dalam psikologi belajar, tentu banyak hal yang kita pelajari, terutama yang berkaitan dengan teori-teori belajar. Ada beberapa teori belajar yang sudah kita diskusikan, kita pelajari, tapi kali ini kita akan melanjutkan tentang beberapa teori baru atau teori lain yang berkaitan dengan teori belajar itu sendiri. Adapun teori belajar yang sekarang kita pelajari adalah teori pemantapan atau reinforcement theory. Jadi orang yang belajar dimotivasi untuk berperilaku atau menghindari perilaku tertentu berdasarkan pada hasil dari perilaku tersebut sebelumnya. Ya, jadi perilaku tersebut tentu harus dimotivasi sehingga mereka diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan pembelajaran itu sendiri atau dalam mengikuti proses belajar itu sendiri. Jadi perilaku orang diarahkan pada perilaku belajar. Prosesnya ini adalah baik yang bersifat positive reinforcement, perilaku memberikan hasil yang menyenangkan. Ya, tentu menyenangkan dalam artian bahwa pada hasil belajarnya, artinya belajarnya memuaskan hasil belajarnya. Jadi ketika positive reinforcement ini dilakukan, harapannya adalah perilaku orang-orang yang belajar itu diharapkan dapat mengikuti proses belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah negative reinforcement, di mana perilaku memberikan hasil yang tidak menyenangkan. Jadi perilaku tidak menyenangkan ini adalah perilaku yang tidak mengarah kepada hasil belajar, yaitu target-target belajar tidak tercapai sebagaimana tujuan dari pembelajaran. Sehingga dalam teori pemantapan ini seorang fasilitator, seorang guru, seorang tutor, seorang pelatih berusaha untuk mengarahkan seluruh potensi yang ada itu diarahkan pada perilaku belajar. Jadi sehingga tidak heran kalau pola belajar sini ya lebih dipaksakan. Ya. Jadi dipaksakan oleh baik oleh fasilitator, oleh guru, oleh dosen atau oleh orang yang memberikan pelatihan. Tujuannya adalah supaya mengharapkan hasil belajar yang diharapkan. Ya, hasil belajar yang diharapkan tentu saja sesuai dengan keinginan hasil belajar itu sendiri. Jadi dalam pelaksananya, dalam prosesnya tentu ada reinforcement, ya, pemantapan atau pemaksaan, ya, yang baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah social learning theory. Ya. Dalam social learning theory ini menjelaskan bahwa belajar dengan melakukan observasi pada perilaku model. Jadi dia mengamati, mempelajari, melihat perilaku model belajar. Jadi ada orang yang dijadikan sebagai model. Orang yang punya kemampuan dan dapat dipercaya ini yang dijadikan sebagai model dalam belajar. Sehingga dia menjadi contoh, menjadi panutan, dan diamati bagaimana dia mengikuti proses belajar itu sendiri. Sehingga seluruh yang berkaitan dengan kegiatan belajar itu diarahkan pada pencapaian tujuan belajar itu sendiri. Kemudian akibat dari perilaku tersebut tentu diperoleh dari hasil observasi perilaku model. Jadi dia melihat, mengamati
perilaku model tadi yang dijadikan sebagai model dari belajar itu. Jadi hasilnya diharapkan dapat mengikuti hasil yang model dapatkan. Jadi model ini dijadikan sebagai contoh perilaku model belajar ini, sehingga akibat perilaku itu diperoleh dari hasil observasi yang didapatkan dalam kegiatan belajar itu sendiri. Kemudian dipengaruhi oleh self-efficiency atau salah satu determinan kesiapan belajar. Jadi bahwa social learning theory ini menjelaskan bahwa ada orang belajar yang disebabkan oleh kemampuan untuk menyiapkan diri bahwa dia siap untuk belajar. Ya, kadang-kadang naik ya dengan cara misalnya perilaku ini, kesiapan belajar harus diberikan motivasi, ya, yaitu verbal persuasion atau persuasi verbal bisa dilakukan, yaitu dengan memberikan kata-kata motivasi, ya, yang dapat mendorong orang untuk belajar lebih baik. Jadi harus diberikan motivasi atau dorongan, ya, ketika sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi termasuk diantaranya adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang mempengaruhi self-efficiency ini adalah logical verification, yaitu dapat diterima secara akal. Ya. Dalam belajar itu, ketika orang mempelajari sesuatu yang dapat diterima secara logik, akal sehatnya, maka dia akan belajar sungguh-sungguh. Kemudian modeling, yaitu orang yang menjadi contoh dari belajar itu sendiri. Nah, jadi ketika dia belajar, maka ada model, ya, jadikan sebagai model, ya, orang-orang yang dianggap berhasil dalam kegiatan belajar. Kemudian pass and complacent, jadi mengikuti, digabungkan pada pengetahuan-pengetahuan yang lalu, ya, dengan pengetahuan sekarang ini. Kemudian dalam kegiatannya tentu proses belajar ini, social learning ini meliputi adanya atensi atau perhatian, ya, dipengaruhi oleh stimulus dari model dan karakteristik orang yang belajar, yaitu kemampuan sensoriknya. Nah, jadi bukan kemampuan motoriknya, tapi lebih pada kemampuan sensoriknya. Jadi model ini memberikan rangsangan, ya, tapi ini sangat tergantung kepada karakteristik dari orang yang belajar. Tentu setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal memiliki kemampuan sensorik. Kemudian retensi, yaitu perilaku yang diobservasi, disimpan dan dimunculkan kembali pada situasi tertentu. Nah, jadi dia dapat melihat apa yang ada dari objek yang dipelajarinya, kemudian disimpannya, kemudian dapat dimunculkan kembali pada, ya, mungkin saja pada saat mengerjakan post-test, ya. Nah, ini adalah merupakan hasil belajar, dan dia dapat merespon seluruh mungkin saja tes yang dilalui sesuai dengan hasil belajar yang didapatkan. Kemudian perilaku dikode sebagai simbol atau pernyataan verbal. Jadi memberikan makna dari kegiatan pembelajaran dengan pesan-pesan yang bersifat verbal tadi. Kemudian melakukan pengulangan. Ya, jadi belajar itu harus dilakukan pengulangan terus-menerus supaya orang sampai memahami substansi dari materi yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah proses belajar reproduksi, yaitu kemampuan untuk mencoba perilaku yang diobservasi dengan hasil seperti yang dilakukan model. Jadi model ini sangat penting dalam proses belajar seperti ini. Jadi social learning ini di mana model itu jadikan sebagai parameter, ya, keberhasilan. Oleh sebab itu orang yang dijadikan model adalah orang-orang yang berhasil dalam kegiatan belajar itu sendiri. Termasuk misalnya fasilitator itu sendiri bisa dapat dijadikan sebagai model dalam kegiatan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Ya, perilaku yang diadopsi dimantapkan dengan cara diulang-ulang. Tentu saja
orang mau melakukan pengulangan harus diberikan motivasi atau dorongan sehingga dia mau mengadopsi, menerima pesan-pesan yang disampaikan, sehingga pesan-pesan itu yang nanti akan diterimanya dan disimpannya di pada kemampuan sensoriknya. Kemudian perlu melakukan pelatihan secara terus-menerus. Latihan ini sebenarnya adalah bentuk pengulangan, ya. Pengulangan dari pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian dilakukan pengulangan, kemudian akan menghasilkan umpan balik atau feedback dari hasil belajar itu sendiri. Nah, feedbacknya tentu dari hasil belajar yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah goal setting theory, ya. Orang berperilaku tertentu didasarkan oleh niat dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, tentu dari awal harapannya adalah dia memiliki keinginan yang kuat, maka itu disebut dengan niat. Nah, kemudian tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu dalam pembelajaran pentingnya kita menetapkan tujuan pembelajaran itu. Ya, tujuannya adalah supaya orang dalam berperilaku belajar itu didasarkan pada apa yang ingin dicapainya. Kemudian orang akan mengarahkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, baik itu potensi energi, perhatian, upaya yang terus-menerus, dan motivasi untuk mengembangkan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang ketika dia belajar, ya dapat dimunculkan, supaya harapan-harapan yang ingin dicapai ketika belajar, rasa keingintahuan ketika belajar, kemudian peningkatan pengetahuan ketika pasca belajar, itu diharapkan maksimal sesuai dengan tujuan atau target dari belajar itu sendiri. Oleh sebab itu, orang yang mau belajar biasanya lebih banyak meluangkan energi, perhatian untuk mengembangkan tadi strategi, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Kemudian net theory, ya. Net theory ini, adapun asumsinya adalah pertama menetapkan nilai tertentu yang harus dicapai. Jadi orang kebutuhan belajar ini, ya, teori kebutuhan, bahwa ketika orang belajar itu tentu didasarkan pada kebutuhan. Ya. Jadi orang tidak akan butuh, ya tentu dia tidak mau belajar. Tapi ketika orang butuh, memerlukan sesuatu yang nantinya bisa digunakan, maka dia akan mempelajarinya secara baik. Dalam net theory ini, yang pertama adalah menetapkan nilai tertentu yang harus dicapai, yaitu target-target dari hasil belajar itu sendiri. Jadi nilai itu tidak hanya berupa angka, tetapi juga tingkat keberhasilan seseorang setelah belajar. Sehingga yang dilihat adalah ada perbedaan antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Inilah yang membedakan, ya. Jadi ketika orang belajar dengan tidak belajar. Misalnya ketika Anda belajar di kesehatan masyarakat, ya kompetensinya adalah kompetensi untuk mencegah, meningkatkan kesehatan. Ya, dengan mengorganisasi orang lain dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini yang menjadi kompetensi Anda, ya. Sehingga nilai yang didapatkan adalah Anda mampu melakukan promosi kesehatan dan Anda mampu mencegah, ya, atau meningkatkan kesehatan, ya, meningkatkan dan mencegah, ya, dengan mengorganisasi atau melibatkan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi itu kompetensi atau nilai. Jadi kalau mahasiswa sudah mampu menerapkan itu, disitulah nilai kompetensi yang dimiliki, terutama untuk dirinya, komunitas, maupun masyarakat secara luas. Kemudian kebutuhan adalah kekurangan dari nilai yang telah ditetapkan seseorang. Ya, karena dia merasa dirinya kekurangan, ya, kurang kompeten, kurang mampu, kurang berdaya, kurang keahlian, kurang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya, tentu dia membutuhkan apa yang dinamakan dengan belajar. Orang belajar itu bukan berarti orang sudah hebat, tidak. Justru orang belajar itu
karena ada kebutuhan yang harus dipenuhinya, sehingga dia akan semakin memiliki kemampuan. Nah, dengan belajar itu dia akan memiliki kelebihan, dia memiliki kompetensi atau sejumlah kompetensi yang harus dipelajarinya. Kemudian kebutuhan memotivasi orang untuk berperilaku guna memuaskan kekurangannya. Ya, jadi ketika orang merasa dirinya haus akan pengetahuan, ya, haus akan ilmu, maka orang itu berusaha untuk belajar dan belajar. Tetapi ketika orang sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah mampu, maka orang itu sulit untuk belajar karena dia menganggap dirinya sudah memiliki kemampuan. Maka oleh sebab itu kita tanamkanlah diri kita ya, merasa ingin belajar terus-menerus. Ya, sama seperti padi. Padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. Nah, jadi maka orang sebut dengan ilmu padi. Artinya ketika kita memiliki kemampuan, ya, kemampuan akademis, kemampuan profesional, diharapkan kita tetap meningkatkan kualitas kita, tetap meningkatkan kemampuan kita, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kualitas diri kita dalam melaksanakan seluruh aktivitas atau kegiatan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi sangat penting bagi seseorang agar menanamkan pada dirinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatkan, tapi berusahalah untuk terus mengembangkan dirinya untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita merasa perlu, pengetahuan kita merasa kurang, maka kita akan berusaha terus belajar dan meningkatkan kualifikasi kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita merasa sudah cukup, maka kita pasti sulit untuk belajar. Oleh sebab itu, maka dari mulai sekarang tanamkanlah diri Anda supaya Anda merasa butuh untuk belajar karena kita memiliki banyak kekurangan. Kemudian dalam teori Maslow dan Alderfer tentang kebutuhan tersebut, yaitu ada yang disebut dengan psychological need, yaitu kebutuhan psikologi. Ya. Nah, jadi kebutuhan ya kasih sayang, perhatian itu yang berkaitan dengan kebutuhan psikologi. Kemudian relatedness need, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Maka ini merupakan kebutuhan. Kalau misalnya Anda dengan kondisi pandemik semacam ini, kemudian Anda mengkarantina diri Anda sendiri, maka Anda biasanya menggunakan media komunikasi untuk berhubungan dengan yang lain. Ini adalah bentuk atau wujud dari relatedness need, yaitu kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, ya, berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah growth need atau self-esteem, atau yang lebih dikenal dengan self-actualization. Jadi kita perlu melakukan aktualisasi diri, ya. Ya, jadi aktualisasi diri sekarang menjadi kebutuhan. Kan banyak Anda lihat YouTuber kan begitu ya, mengekspresikan dirinya di YouTube ya, itu sebagai bentuk dari aktualisasi diri, bahwa dirinya memiliki kompetensi, kemudian orang lihat ya. Jadi itu dalam rangka untuk melakukan aktualisasi diri. Jadi tidak hanya orang yang cukup dengan harta kemudian mereka tidak melakukan aktualisasi diri. Biasanya ketika pemenuhan terhadap kebutuhan psychological need, related need sosialisasi atau relatedness need atau sosialisasi tadi, ya, tapi aspek lain yang perlu mereka perlukan adalah growth need, ya. Nah, kebutuhan pertumbuhan, perkembangan, ya, atau dengan esteem atau self actualization. Nah, pemenuhan harus secara berjenjang, secara hierarki antara satu dengan lain, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang terlebih dahulu dipenuhi, sandang, pangan, papan, ya. Nah, kemudian ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lain, ya. Semakin banyak kebutuhan seseorang terpenuhi, maka dia akan berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang lain, ya. Max Sellen, kebutuhan dapat dipelajari
Yaitu yang pertama, yaitu need for achievement, ya, upaya untuk mencapai dan mempertahankan standar nilai yang ditetapkan. Jadi kebutuhan ini dapat dicapai dengan standar-standar nilai, ya, ini penghormatan, penghargaan, ya. Kemudian need for affiliation, ya, membangun hubungan, dipercaya dan diterima oleh orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi, ya, dengan orang lain, pendidikan adalah salah satu di antaranya adalah need for affiliation. Karena ketika Anda sebagai seorang mahasiswa tentu statusnya berbeda dengan remaja yang lainnya, ya. Seorang mahasiswa tentu berbeda dengan pemuda yang ya tidak kuliah, ya. Karena disitulah milik need for affiliation tadi, ya. Kemudian need for power, yaitu mendapatkan tanggung jawab, pengaruh, dan reputasi. Jadi seseorang yang sudah kepenuhan need for achievement, need for affiliation itu terpenuhi, mereka akan mendapatkan need for power, ya, misalnya kepemimpinan organisasi, ya, misalnya ketua organisasi, dia berusaha untuk mendapatkan. Jadi orang yang berebut dalam posisi politik untuk mendapatkan jabatan tertentu, maka sebenarnya mereka berada pada need for power, ya. Ya, tidak heran kalau kita lihat di Indonesia ini banyak bermunculan partai politik, organisasi, dan sebagainya dalam rangka memenuhi akan need for power itu. Kemudian fasilitator harus mengidentifikasi, ya, kebutuhan orang-orang yang dilatih. Jadi dalam kerangka mana seseorang itu kebutuhannya harus dipenuhi. Jadi fasilitator ini sebenarnya berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan dari orang yang diberikan pelatihan. Sehingga materi yang kita sampaikan dalam pelatihan ini ya, dapat sesuai dengan kebutuhan dari peserta pelatihan itu dalam rangka untuk memenuhi akan keterampilan, kemampuan, kapasitas seorang yang diberikan pelatihan. Apabila pelatihan itu terus dilakukan diulang-ulang, maka biasanya orang itu sudah menganggap dirinya sudah cukup. Jadi ketika dia sudah menganggap dirinya cukup, maka dia menutup dirinya agar dirinya untuk mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru dari sebuah pelatihan yang didapatkannya. Pendidikan dan latihan ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga apa yang kita buat dalam bentuk pendidikan pelatihan itu ingin menjawab sebenarnya menjawab kebutuhan peserta yang mengikuti pelatihan. Dalam hal ini adalah bagaimana kita memenuhi akan potensi harapan ketika mereka mengikuti pelatihan. Paling tidak ada terjadi perubahan perilaku, ya, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari pasca kegiatan belajar itu atau kegiatan pelatihan itu sendiri. Kemudian ekspektansi teori, ya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu itu dibagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor ekspektansi. Kemudian yang kedua adalah aspek instrumentality. Kemudian yang ketiga adalah valence, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dinamakan dengan ekspektansi ini. Yaitu kepercayaan adanya hubungan antara upaya untuk berperilaku tertentu dengan perilaku yang dilakukan, ya. Jadi adanya semacam tumbuh kepercayaan. Ketika orang berada pada posisi apa saja, pada posisi misalnya sebagai dosen tenaga kesehatan masyarakat misalnya, ketika Anda memberikan penyuluhan, maka orang akan yakin bahwa Anda adalah tenaga kesehatan yang bisa mengedukasi masyarakat berkaitan dengan persoalan-persoalan kesehatan. Apapun yang Anda sampaikan, karena Anda memiliki latar belakang atau background kesehatan, tentu Anda memiliki kompetensi. Tentu berbeda dengan orang lain atau sarjana lain atau mahasiswa lain yang menjelaskan tentang kesehatan. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan. Jadi apapun yang Anda sampaikan itu bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai acuan, ya. Mengapa ini dijadikan acuan? Karena ada kepercayaan tadi. Orang percaya kepada Anda bahwa Anda memiliki sejumlah kecakapan, sejumlah keahlian, ya. Nah, sesuai dengan pendidikan yang Anda tempuh, ya. Kemudian
instrumentality, ya. Kepercayaan bahwa melakukan perilaku tertentu berhubungan dengan hasil seperti yang diharapkan. Ya. Nah, jadi ketika kita percaya bahwa melakukan perilaku tertentu dengan hasil yang pasti mengarah kepada apa yang diharapkan. Jadi ketika mereka misalnya ahli ekonomi tentu akan bicara tentang ekonomi, dan dia memiliki kompetensi untuk membicarakan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, jadi setiap orang ya tentu memiliki hasil seperti yang diharapkan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian valence, yaitu nilai yang diharapkan individu bila berperilaku tertentu. Jadi setiap orang ketika dia mengharapkan sesuatu, tentu dia mengharapkan nilai, ya, mengharapkan apa yang diharapkan, ya. Misalnya nilai ini bukan angka, ya. Nilai ini adalah sesuatu yang mendapat kepercayaan. Misalnya tadi nilai sesuatu yang dianggap baik, ya. Sesuatu yang dapat menguntungkan. Ini yang disebut dengan nilai, ya. Jadi nilai ini bisa pendidikan, bisa kekayaan. Ini adalah sebuah nilai, ya. Kejujuran, keadilan. Nah, ini adalah berkaitan dengan nilai, ya, yang diharapkan oleh individu ketika mereka berperilaku. Jadi sebagai contoh, ketika Anda lulus, maka Anda sudah memiliki nilai dalam artian ini adalah pendidikan, ya. Nilainya adalah sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan nilai tadi, sehingga Anda berperilaku pun sesuai dengan nilai yang Anda miliki, ya. Ya, sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat tentu berperilakunya sesuai dengan perilaku sarjana kesehatan masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan istilah nilai, ya. Nah, dalam teori ini dapat kita jelaskan bahwa ekspektansi, kemudian instrumentality, kemudian valence, ini dapat kita lihat bahwa ekspektansi ini berkaitan dengan apakah individu mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi karena dia mengharapkan sesuatu, ya, upaya untuk mencapai kinerja. Jadi individu mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi ketika dia memiliki kemampuan untuk belajar, maka ada upaya, ada kinerja, ada performance yang ingin dicapainya. Kemudian apakah individu percaya ia dapat belajar? Jadi ini dalam diri individu, dia mengatakan pada dirinya apakah dia mempunyai kemampuan untuk belajar, ya. Kalau dia memiliki kemampuan untuk belajar, kemudian dia memiliki kepercayaan bahwa dia mampu belajar, maka dia memiliki upaya, ya. Upaya untuk belajar. Ketika sampai berhasil, nah inilah yang disebut dengan kinerja. Kemudian instrumentality. Nah, instrumentality ini berkaitan dengan apa individu percaya bahwa diklat akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Jadi kepercayaannya yang diwujudkan dari kinerja adalah berupa hasil. Jadi ketika pada saat dia mengikuti pelatihan, diharapkan bahwa pelatihan itu akan memberikan dampak pada dirinya berupa hasil. Misalnya tadi sejumlah keterampilan, sejumlah kemampuan, kemudian sejumlah pengetahuan yang ingin didapatkannya. Nah, ini berkaitan dengan instrumentality. Kemudian valence atau nilai dari hasil. Nah, jadi apakah hasil yang dicapai berhubungan dengan nilai diklat. Jadi jangan sampai ketika dia diklatnya A tapi hasilnya B. Ya, harapannya adalah antara diklat yang diikutinya dengan pengetahuan, keterampilan, sikap yang didapatkannya adalah setara dengan apa yang diikutinya atau di pelatihan yang sedang dijalankannya. Jadi sehingga antara pelatihan, dengan proses pelatihan, dengan hasil dan kemampuan yang didapatkannya tentu harus sebanding dengan nilai pendidikan dan latihan yang sudah dicapainya. Kemudian yang keenam adalah information processing theory, ya.
Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa proses internal terjadi dalam proses belajar. Jadi dalam teori ini tentu setiap orang memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap berbagai informasi yang didapatkan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi internal seseorang. Jadi antara A, B, C, dan D itu akan berbeda. Ya, disebabkan karena proses internal dari setiap orang yang berbeda-beda. Sehingga hasilnya pun akan menghasilkan perbedaan-perbedaan. Adapun dalam konsep teori information process theory ini, atau teori proses informasi ini, yang pertama adalah pesan atau stimulus, ya baik itu suara, bau, sentuhan, gambar, dan lingkungan, itu menjadi hal yang paling utama. Jadi pesan atau stimulus itu menjadi hal yang paling utama ketika itu disampaikan. Ya. Nah, tetapi semua yang disampaikan itu akan memiliki hasil yang berbeda ketika setiap orang menerimanya. Nah, sangat tergantung kepada kemampuan internal penerimanya. Misalnya sebagai contoh, materi ini saya sampaikan kepada Anda ketika tes. Di tes itu hasilnya berbeda. Nah, perbedaan ini yang disebut dengan proses internal. Karena setiap orang yang ada mengikuti mata kuliah ini, ya karena proses internalnya yang berbeda-beda. Sehingga meskipun materinya sama, ya karena tadi kemampuan proses internal yang berbeda, maka menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan diterima oleh reseptor. Jadi orang yang menerima pesan atau stimulus itu baik suara, bau, sentuhan, gambar, video, film, dan sebagainya, ini yang kita terima, atau hal-hal lain atau peragaan yang diterimanya oleh reseptor ini, ya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan telinganya mendengar, kemudian hidungnya mencium, kulitnya merasa, kemudian matanya melihat, dan indera-indera lain yang digunakan ketika dia menerima pesan. Nah, perbedaan-perbedaan setiap orang dalam menerima pesan itu sangat tergantung pada seluruh penggunaan indera yang digunakannya. Jadi ketika orang belajar itu dengan menggunakan indera sepenuh potensi yang ada dalam dirinya, karena belajar itu memerlukan potensi. Karena orang yang belajar itu harus mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menerima pesan yang disampaikan, atau sebagai reseptor, ya tentunya. Kemudian dicatat di dalam saraf dan disimpan di dalam memori dalam jangka pendek. Ya. Nah, ini ada yang langsung menerima ketika pesan itu sampaikan, dia bisa merespon, menerima pesan, tetapi ada juga yang lambat menerima pesan yang disampaikan. Ada juga lambat tetapi dia melakukan pengulangan lagi di rumah, kemudian mencatat apa yang sudah dipelajarinya, kemudian dicatatnya, kemudian dibaca berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Tadi kualitasnya mungkin kalau ada temannya yang langsung dijelaskan sudah langsung paham dengan reseptor yang baik, tapi ada sebagian yang memiliki reseptor yang kurang. Oleh sebab itu yang kurang bisa meningkatkan kualitas dirinya tadi melalui pengulangan-pengulangan. Tidak hanya dicatat di memori, tetapi juga dapat dicatat di catatan-catatan lain, kemudian dibaca, diulangi secara terus-menerus. Karena memang dalam jangka pendek kita mungkin bisa menerima, tetapi untuk jangka panjang itu sulit, akan long lasting time, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kemudian pesan diubah, dikode, dan disimpan di dalam memori dalam jangka panjang. Jadi mudah dilakukan recall, ya, pemanggilan kembali kode-kode pesan yang sudah disimpan, ya, dipahami. Terkadang ya, kita lupa dengan materi pesan yang disampaikan, kode-kode tertentu yang kita simpan di dalam memori kita. Oleh sebab itu pesan tidak hanya kita simpan dalam memori kita, tetapi juga kita catat di tempat lain supaya bisa dilakukan pengulangan. Ya. Terjadinya proses pencarian di dalam memori kita, ya, ketika terjadi respon terhadap pesan yang meliputi misalnya adalah verbal informasi atau informasi verbal. Ya. Kemudian yang diterima, ya,
baik berupa kata-kata, ya, suara dan sebagainya, ya. Kemudian motor skill, ya, atau keterampilan motorik kita, ya, untuk merespon secara cepat terhadap pesan yang diterima tadi oleh reseptor. Nah, jadi pesan yang masuk tidak hanya sekedar pesan itu diterima, tetapi juga diolah, ya, diolah dalam otak kita, kemudian diterima, dipilah, kemudian dibagi-bagi, sehingga dengan kemampuan mengolah inilah yang disebut dengan motorik skill ini. Kemudian attitude atau sikap, ya, terhadap materi yang disampaikan, apakah menarik, tidak menarik, ya. Nah, ini juga sangat penting ketika orang memiliki sikap yang apatis terhadap materi yang disampaikan, tentu dia tidak akan mendapatkan manfaat dari hasil belajar itu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau orang dengan sikap positif mendukung kegiatan belajar itu, bahwa dengan belajar ini dia akan mendapatkan manfaat, maka dia berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan mendukung materi yang disampaikan. Kemudian intellectual skill, yaitu keterampilan intelektual, ya, di dalam memahami pesan-pesan yang ada. Tentu saja di antara satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan-perbedaan dalam memahami materi. Kemudian cognitive strategy, yaitu strategi kognitif, pengetahuan yang diterimanya. Kemudian umpan balik, evaluasi dari respon yang diberikan. Jadi setiap kita dapat memberikan respon, ya, berupa umpan balik terhadap apa yang sudah kita pelajari, ya. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu kita bagi menjadi dua, yaitu proses pembelajaran internal, yaitu proses internal yang ada dalam diri individu, dan yang kedua adalah proses eksternal, ya, di luar individu, ya. Nah, dalam proses internal ini ada 3 hal ketika proses pembelajaran itu terjadi, yaitu proses yang bersifat ekspektasi tadi, kemudian storage atau penyimpanan dalam memori. Jadi kita harapannya adalah belajar sesuai dengan harapan seseorang yang akan belajar, kemudian menyimpan dalam memori terhadap hasil yang dipelajari, yang disimpan di dalam memori, kemudian retrieval atau mengambil kembali materi yang sudah dipelajari, disimpan, kemudian kita ambil kembali, kita sampaikan yang dapat tergambar menjadi hasil kinerja atau akan mempengaruhi kinerja seseorang itu sendiri. Sementara itu ada proses eksternal, yaitu proses yang berasal dari luar, ya. Dalam hal ini adalah akibat dari proses belajar itu sendiri, atau disebut dengan gratifying, yaitu umpan balik dari hasil belajar. Jadi ketika orang belajar atau dia belajar, maka dia akan memberikan umpan balik, ya, dari hasil belajar yang dilaluinya. Dengan apa yang didapatkannya, tentu dia akan mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dipelajarinya. Jadi orang akan belajar, akan mendapatkan sesuatu yang dari hasil yang belajarnya. Dalam belajar ini, faktor eksternal diperhatikan dalam proses belajar. Jadi di samping proses internal tadi yang ada di dalam proses belajar, tentu faktor eksternal itu ya diperhatikan juga dalam proses belajar, karena tidak hanya pada faktor internal, tetapi sangat dipengaruhi juga oleh faktor eksternal ini atau faktor proses eksternal, ya. Nah, ini dapat dilihat, yaitu berkaitan dengan frekuensi atau intensitas stimulus yang mempengaruhi atau perhatian seseorang. Sebagai contoh misalnya, tentu Anda akan berbeda ketika belajar secara tatap muka dan online. Perbedaan ini tentu dapat Anda lihat bahwa efektif interaksinya tentu bersifat tatap muka, ya.
Nah, tetapi dalam tatap muka itu tidak bisa diulang. Itu persoalannya. Oleh sebab itu, untuk menanggulanginya adalah bagaimana pesan-pesan ketika belajar itu, stimulus yang Anda dapatkan, frekuensinya diulang kembali. Ya. Nah, materi kan sudah ada, Anda rekam, kemudian nanti kita upload, kemudian Anda akan mempelajarinya kembali materi yang sudah disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan frekuensi. Kemudian sampaikan tujuan yang akan dicapai. Ya. Dari pembelajaran itu, ya, sampaikan bahwa yang akan kita pelajari adalah teori belajar atau psikologi belajar 2. Ya. Ya, tentu berkaitan dengan psikologi belajar. Ya. Ketika orang belajar itu sendiri. Kemudian, tonjolkan ciri utama dari materi itu. Jadi, tentu berbeda setiap materi-materi belajar itu, berbeda topiknya, tentu juga substansinya akan berbeda. Jadi, disesuaikan dengan ciri yang menonjol. Kalau kita lebih banyak tentang psikologi belajar ini, lebih banyak tentang teori-teori belajar, ya, yang diadopsi dari berbagai pendapat para ahli. Kemudian gunakan kode pesan secara verbal, gambar, diagram, yang mudah disimpan dalam memori, ya, atau chat. Ya. Jadi ini lebih memudahkan orang untuk menerima atau menerima pesan itu. Kemudian dengan kode-kode itu kemudian mereka dapat memahami. Oleh sebab itu kita bagi menjadi 2, yaitu tadi ada psikologi belajar 1 dan psikologi belajar 2 ini. Kemudian gunakan metode demonstrasi untuk mendapatkan respon yang diharapkan. Ya, dengan menunjukkan contoh barang yang bisa dicontohkan, gambar ini bisa didemonstrasikan. Nah, dengan demikian akan membantu orang untuk memahami apa yang dipelajari terhadap subjek yang dipelajari, sehingga memorinya menyimpan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Ya. Sifat umum dari perilaku manusia adalah bahwa merupakan akhir jalinan antara perhatian, ya, tadi kita sudah kita sampaikan perbedaan tatap muka dengan online tentu, yaitu perhatian, pengamatan, berpikir, ingatan, dan fantasi adalah faktor tersebut satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi ketika Anda belajar tatap muka, itu akan mudah Anda langsung, ya, bertatapan, ya, mengamati. Kemudian termasuk diantaranya secara psikologis Anda memahami apa yang saya sampaikan, kemudian saling berinteraksi. Ya. Nah, tetapi kalau online ini kan tidak terjadi frekuensi interaksi yang intens, ya. Oleh sebab itu tidak hanya sekedar materi, tetapi belajar juga harus ada interaksi yang intens, sehingga ini akan mempengaruhi pemahaman, pengetahuan, kemudian naluri belajar yang didapatkan. Yang pertama, bahwa sifat umum perilaku manusia adalah selalu mengamati. Jadi kalau kita lihat apa yang kita ketika kita berjalan di tempat-tempat umum, maka yang selalu kita lakukan adalah melakukan pengamatan. Ya. Jadi melihat, oh ini si A begini, si B ini, selalu kita mengadakan pengamatan dan kemudian memberikan penilaian, ya, terhadap objek yang kita amati tadi. Ya. Jadi pengamatan adalah pengenalan objek dengan menggunakan panca indera, ya, melihat, mendengar, meraba, mencium, mengecap, modali, kemudian pengamatan. Nah, ini semuanya dilakukan dalam rangka kita ingin memahami tentang objek itu, mengenali tentang objek itu dengan menggunakan panca indera yang kita miliki. Nah, dengan apa yang kita lihat, kemudian kita bisa mendeskripsikannya, bisa menjelaskannya, bisa mengungkapkannya, bisa mengenalinya terhadap objek yang kita pelajari tadi. Ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang paling utama dan paling awal ketika kita melihat atau melakukan pengamatan di sekitar kita. Kemudian perhatian, yaitu pemusatan energi psikis pada suatu objek. Ya, ada fisik, ada psikis, ya, kejiwaan kita, energi terhadap suatu objek. Oh, saya kenal dengan ini. Ya. Jadi ketika Anda mengamati, oh, si A ini baju merah, kemudian jalannya sendiri, kemudian nanti itu adalah merupakan contoh bagaimana kita memusatkan energi psikis kita terhadap suatu objek. Ya. Misalnya barang-barang yang dijual di pameran lebih banyak bervariasi, pakaian dan sebagainya,
kemudian kita deskripsikan barangnya terdiri batik dengan harga. Nah, ini adalah kemampuan kita memusatkan energi psikis pada suatu objek yang kita lakukan pengamatan. Jadi pengamatan tidak hanya pengamatan, tetapi pengamatan yang memerlukan perhatian, ya. Pengamatan yang intens, pengamatan yang serius, pengamatan yang mendalam, karena kita memiliki atensi terhadap suatu objek yang kita amati. Kemudian banyak sedikitnya kesadaran menyertai aktivitas yang dilakukan. Tentu lebih banyak kesadaran. Ada juga yang artinya karena minat, maka kita berusaha untuk menyertai aktivitas yang dilakukan, yaitu tadi setelah kita melihat, kemudian kita juga bisa mencium, bisa meraba, kemudian membandingkan, kemudian menilai. Nah, ini pada aspek perhatian ini. Kemudian perhatian yang diberikan ini memiliki macam-macam. Ya, tadi ada intensitas, ya, nah, terhadap suatu masalah, ya, bisa terhadap suatu objek. Jadi kita lakukan secara intensif dan tidak intensif, ya. Jadi sangat tergantung pada intensitas kita memahami terhadap objek yang kita amati tadi. Karena pengamatan tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga bisa mencium. Misalnya, oh bakso ini enak, bakso sebelah tidak enak, kan begitu, ya. Nah, ini adalah kemampuan kita dalam mencium, ya, berdasarkan pada aroma yang ada. Meskipun sebenarnya rasanya belum tahu, kan begitu, ya. Yang penting ketika kita sudah mencium, maka itulah yang dijadikan sebagai awal pengamatan kita. Ketika kita baru menikmati, maka kita sudah masuk pada perhatian. Kemudian berdasarkan cara timbulnya, ada spontan, ada disengaja, ya. Jadi spontanitas saja tanpa didukung dengan kesadaran yang tinggi, tapi ada juga yang didasarkan pada kesengajaan, karena kita ingin mengetahui secara mendalam, ingin mengetahui berkaitan dengan produk barang jasa yang ditawarkan di pasar ketika kita melihat sesuatu. Kemudian berdasarkan luas objek perhatian, jadi terhadap distribusi dan konsentrasi, ya. Keluasan dari objek yang menjadi perhatian kita. Biasa terkadang-kadang karena kita sudah dari awal sudah menentukan objek apa yang kita lakukan pengamatan. Misalnya dari rumah ketika kita ingin berbelanja, kita sudah menyusun serangkaian strategi apa saja yang ingin kita beli. Nah, jadi dari awal, ya, dan itu menjadi perhatian kita. Kemudian baru kita memilih dari sekian banyak barang yang akan kita beli, gitu. Nah, oleh sebab itu ada yang sifatnya distributif, terpecah, ngambang, ya, karena dilihat sana bagus, ini bagus, nah bagus, ya. Ada juga yang terkonsentrasi, ya, pada satu produk itu saja. Dari awal sudah ditetapkan produknya. Pokoknya dari awal saya sudah ingin beli produk ini. Nah, ini sudah terkonsentrasi. Artinya perhatian ketika melakukan observasi, perhatian pada satu produk yang ingin dibeli, ya. Kemudian tanggapan, yaitu gambaran yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan. Jadi kita setelah melakukan pengamatan, maka kita dapat menarik sedikit, ya, kesimpulan, ya, berdasarkan konklusi sementara, berdasarkan apa yang kita amati. Jadi barang yang kita amati, kemudian kita sudah memberikan gambaran terhadap objek yang kita amati tadi. Jadi serangkaian gambaran dari objek yang kita amati. Nah, tentu saja berdasarkan tadi dari awalnya kita sudah melakukan pengamatan. Kemudian yang keempat adalah fantasi, yaitu kemampuan bentuk anggapan tanggapan-tanggapan yang telah ada. Jadi kita menggunakan daya imajinasi kita, ya, untuk memberikan fantasi terhadap suatu yang biasanya berupa pengandaian, ya. Sehingga dengan fantasi itu kita dapat melepaskan diri dari ruang dan waktu, ya. Jadi kita lepaskan rangkaian dari hasil pengamatan tadi, kemudian menempatkan diri kita pada kehidupan orang lain seandainya saya. Nah, kan begitu, ya. Jadi kita sudah meletakkan diri kita, tadi kita melepaskan posisi kita pada diri kita sendiri,
sehingga kita bisa terbebas dari ruang dan waktu. Kemudian kita berikutnya menempatkan kehidupan kita pada kehidupan orang lain, ya. Nah, selalu memberikan pengandaian. Kemudian melepaskan diri kesukaran yang dihadapi. Jadi kita berusaha untuk melepaskan, merilis segala kesulitan yang dihadapi, kemudian menciptakan sesuatu yang menjadi cita-cita, yang ingin kita capai. Nah, ini adalah sebuah fantasi melalui tahapan tersebut. Kemudian yang kelima adalah ingatan, ya, kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan. Jadi tidak hanya kita menerima, tetapi pesan yang kita dapatkan tentu kita simpan ini dalam memori kita. Dan kemudian yang paling penting adalah setelah kita melakukan penyimpanan, maka kita memproduksi kesan. Ya. Misalnya si A ini orangnya baik, tentu yang Anda lihat ketika pesan-pesan yang disampaikan, kemudian menyimpannya dan memproduksi kesan. Ya. Kesan inilah yang kita memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita terima. Kemudian ingatan yang baik tentu cepat, ya, setia, teguh, luas, dan siap. Jadi cepat memberikan respon, ya, kemudian setia terhadap apa yang kita berikan kesan tadi, kemudian tetap konsisten terhadap pesan yang kita sampaikan, dan kemudian menerima secara luas terhadap kesan yang kita bayangkan, kemudian siap untuk mengembangkan kesan itu menjadi sesuatu yang baru. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencamkan, ya, dari seluruh proses yang kita lakukan tadi dalam perilaku belajar manusia tadi, ya. Bahwa yang mesti kita camkan adalah menyuarakan bahan pelajaran. Jadi penting untuk menyampaikan bahan pelajaran atau bahan yang akan kita pelajari tadi, ya, sebagai bentuk gambaran pemahaman kita terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian metode belajar yang tepat, yaitu metode keseluruhan. Ya, jadi jangan sampai belajar itu tanpa selesai, ya. Belajarlah sampai selesai. Kemudian metode sebagian, tapi untuk seluruhnya. Kemudian dibagi per part-part atau perbagian-perbagian atau sub-sub materi tadi. Jadi belajar itu tidak harus seluruhnya, tetapi bagian per bagian dan membentuk keseluruhan. Jadi gabungan-gabungan tadi, bagian-bagian tadi adalah tujuannya adalah untuk membentuk keseluruhan. Kemudian mnemoteknik, misalnya AI eta, ya. Kemudian pengulangan misalnya pada bagan, ya. Nah, mnemoteknik ini menjelaskan tentang rangkaian, ya. Satu memiliki rangkaian yang lain. Kemudian pengulangan, kemudian melihat bagian-bagian, kemudian nanti bisa membentuk keseluruhan. Kemudian retensi, yaitu pengertian untuk mengingat dan lupa. Terkadang kita berusaha untuk mengingat, kemudian dengan memukul-mukul kepala, ya. Nah, tetapi harapannya adalah bagaimana kita mengingat kembali terhadap apa yang pernah kita pelajari tadi. Kemudian berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita agar mengurangi daya lupa yang mungkin sewaktu-waktu akan terjadi pada diri seseorang. Kemudian reproduksi, menghasilkan kembali atau mengaktifkan kembali hal-hal yang telah kita camkan, kita pikirkan. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita, kemudian meningkatkan daya rekam pikiran kita untuk menerima informasi yang masuk dalam diri kita. Kemudian asosiasi, yaitu hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan lain. Misalnya hukum serentak, hukum berurutan, hukum kesamaan, dan hukum sebab akibat. Kemudian terus melakukan aktivitas berpikir, ya, bersifat ideasional yang menggunakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat dikembangkan. Tentu saja berpikir ini menggunakan otak kanan, ya. Tujuannya adalah supaya kita terus produktif, ya, dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru yang mungkin saja dapat menjadi awal atau tonggak awal dari sebuah ide, dan kemungkinan besar akan dikembangkan baik oleh diri kita sendiri maupun dikembangkan oleh orang lain. Oleh sebab itu pentingnya menulis, mengembangkan karya tulis itu dalam rangka untuk menawarkan ide, dan kemudian ide itu dapat dikembangkan oleh orang lain. Jadi ini adalah cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir seseorang.
Kemudian motif bahwa suatu dorongan dari dalam untuk melakukan kegiatan tertentu, yaitu bagaimana kita memotivasi diri kita agar kita dapat mengembangkan diri melalui berpikir yang kreatif. Ya. Jadi potensi diri yang ada pada manusia itu dapat dikembangkan, dilatih secara terus-menerus, baik itu melalui membaca, berdiskusi, maupun menawarkan ide-ide baru. Apa yang kita tahu, kita sebaiknya kita lakukan. Dan itu mungkin menjadi pemicu awal bagi orang lain untuk termotivasi oleh ide-ide kita. Kemudian tidak dapat diamati. Memang motivasi itu sifatnya adalah yang ada dalam diri seseorang. Tentu orang itu yang tahu. Ya. Nah, oleh sebab itu di samping dia memberikan motivasi bagi dirinya, tetapi yang penting juga adalah bagaimana dia memotivasi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian macam-macam kebutuhan manusia tadi kita sudah lihat bahwa ada kebutuhan organis, ya, kebutuhan darurat, dan kebutuhan objektif. Ya. Nah, kebutuhan organis ini adalah kebutuhan yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan makan, minum, ya, berkaitan dengan kebutuhan organis, ya, yaitu kelangsungan hidup seseorang yang harus dipenuhi. Kemudian ada kebutuhan darurat yang mendesak. Ada juga yang tidak mendesak, tetapi ada juga yang mendesak. Kebutuhan darurat ini harus ya dipenuhi. Ya. Jadi seketika itu tentu setiap orang memiliki kebutuhan darurat yang berbeda-beda sesuai dengan ya pekerjaan profesi yang digelutinya. Jadi sehingga orang akan berbeda kebutuhan daruratnya disesuaikan dengan suasana atau situasi tertentu. Kemudian motif karena objektif, ya, karena memang motif yang ada dalam dirinya didasarkan pada hal yang senyatanya, hal yang seadanya, bahwa apa yang dilakukannya itu hanya dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga tidak memiliki niat yang lain. Ya. Sifat khas individu ini berhubungan dengan kepribadian atau tipologi kepribadian. Yang pertama adalah tipologi Hippocrates Galenus. Ya. Hippocrates Galenus ini membagi, ya, bahwa dalam diri manusia ini, misalnya seperti dalam apa yang dikembangkan oleh teori-teori Cina, ya, membahas tentang bahwa cairan tubuh manusia itu terdiri atas kole, tanah, melankole, air, plema, udara, dan sanguis atau api. Ya. Jadi dalam sifat khas individu ini ada yang prinsipnya tegangan, kemudian kolerik, ya, semangat, daya juang, optimis, mudah terbangun. Ya. Kemudian ada yang melankole, ya, yaitu prinsipnya adalah penyegaran, melankolik, daya juang, pesimisme, ya, daya juang rendah, ya. Kemudian pesimisme. Kemudian plekma atau udara, atau prinsipnya adalah plastisitas atau plekmatik tipenya, yaitu tenang, setia, tidak mudah terpengaruh, ya, udara. Kemudian ada sangius atau api, ya, yaitu ekspansivitas, sanguinik, hidup ramah, mudah ganti haluan. Nah, ini sifat khas individu berdasarkan pada tipologi Hippocrates Galenus. Nah, sementara tipologi Kretschmer melihat keadaan jasmani manusia, ya. Misalnya tipe piknik, ya, dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada tipe ini adalah pendek gemuk, atau ya pendekar lah, pendek dan kekar, ya. Atau yang kedua adalah leptosom, yaitu tinggi jangkung, ciri-cirinya. Kemudian atletik, sintesis dari piknik ditambah dengan leptosom. Kemudian displastik, penyimpangan dari 3 tipe. Tidak ada ciri khas yang melekat pada displastik ini, yaitu dia tidak pendek gemuk, kemudian tidak tinggi jangkung, ya, sintesis dari piknik atau leptosom, nah, tetapi dia agak berbeda dengan yang lainnya.
Sementara itu tipe manusia berdasarkan temperamen, tadi tipenya keadaan jasmaninya, tipe manusia berdasarkan temperamennya itu yaitu schizomti, suka mengasingkan diri, menutup diri, ya. Jadi kemudian skizofrenia yaitu leptosom, atletis dysplastik, ya tadi tipe yang menyimpang gitu ya. Dan tipe siklotim yaitu mudah kontak dengan dunia luar, ya misalnya dengan sikap ramah, berempati, mudah berteman, dan manic depresi atau piknik ya. Kemudian tipologi Sheldon atau konstitusi dan temperamen, yaitu berdasarkan pada konstitusi, yaitu endomorfik atau lembut, gemuk, kemudian mesoformik, kuat, kokoh, tahan sakit, kemudian ekstomorfik, jangkung, lemah. Kemudian tipe Sprenger, yaitu kebudayaan sebagai sistem nilai, misalnya nilai budaya, pengetahuan manusia, teori, berpikir, ya, sifatnya. Kemudian nilai budaya ekonomi, manusia ekonomi, bekerja, sifatnya. Dan nilai budaya kesenian, tipenya adalah manusia estetik, yaitu sifatnya menikmati keindahan. Nilai budaya keagamaan, manusia agama, sifat memuja. Nilai budaya kemasyarakatan, tipenya adalah manusia sosial, sifatnya berbakti dan berkorban. Dan nilai budaya politik, tipenya adalah manusia kuasa, sifatnya ingin berkuasa. Teori Freud yaitu biologis kepribadian, ego, psikologi kepribadian, dan superego, sosiologis kepribadian. Kemudian intelijensia dan bakat, yaitu intelijensia adalah merupakan faktor yang menentukan prestasi belajar, tapi bukan merupakan faktor satu-satunya. Kemudian tes intelijensia di suatu kebudayaan tertentu tidak berlaku dan kebudayaan lain. Tes intelijensia tidak cocok untuk semua perilaku, hanya cocok untuk kepribadian tertentu saja. Ya. Tidak tergantung pada pembawaan, tetapi pada sosial dan ekonomi atau sosek. Tidak konstan intelijensia itu, tetapi berubah tidak besar. Perubahannya tidak besar. Kemudian bakat, ya bakat ini kemampuan individu melakukan sesuatu yang sedikit tergantung pada latihan. Ini menurut William B. Misal. Ya. Dan Woodruff dan Marquis, kemampuan manusia tersebut dapat berupa segment, capacity, aptitude, Guilford, yaitu kecakapan untuk melakukan sesuatu yang mencakup dimensi psikologis, persepsual, psikomotor, intelijensia. Nah, demikian materi kita. Saya absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Saya absen saja ya. Etni Sri Mailan. Hadir, Pak. Sylvester Dingo. Hadir, Pak. Indriani Lestari. Pak. Sri Sumarti. Hadir, Pak. Yana Angela. Tidak ada ya. Jumiati. Tidak ada. Stefanus. Hadir, Pak. Siswoyo Andri. Siswoyo ada? Tidak ada ya. Lastari Kristiani. Febronia Yeni. Hadir, Pak. Sofia Trikurnia. Hadir, Pak. Sarul Sidik. Anastasia Winda. Desi Rahmayanti. Hadir, Pak. Desi Ratnasari. Hadir, Pak. Tresi Adela. Hadir, Pak. Tresia. Hadir, Pak. Hernita Destiani. Hadir, Pak.
Hadir. Putin Mutiara Agustia, Juliana, Hadir, Pak. Aherosin Emilia, Alfandi, Natalia Santi Juwita, Hadir, Pak. Rohana Santi, Mutiarni Muluk, Muhammad Adiatia Wardana, Yayang Cindy, Mutiarani hadir, Pak. Yayang Cindy tidak ada. Nina Sari, Sedianto, Hadir, Pak. Irma Astiwi, Hadir, Pak. Pikawati, Anggun Jubitasari, Hadir, Pak. Sinta Bella, Hadir, Pak. Gatot, Hadir, Pak. Mary. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.